Ya, semuanya pasti bersuka cita ya. Nah, sekarang kita akan sekolah minggu lagi bersama dengan Kak Desi. Namun sebelum kita sekolah minggu, seperti biasa ada peraturan. Yang pertama, semuanya harus fokus, tidak jalan-jalan apalagi lari-lari. Kedua, adik-adik persiapkan Alkitab dan alat tulis. Oke, sekarang persiapkan hatinya. Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Semuanya lipat tangannya, berdoa dalam hati. Kita akan saat teduh dengan diiringi musik. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you'd give us. And then we lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Saat teduh kita sudah selesai, sekarang kita akan membacakan panggilan beribadah kita dari Mazmur 150 ayat 6. Isinya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya makin berdiri, kita akan menyanyikan lagu Setinggi Tingginya Langit. Oke, semua ikuti gerakannya ya. Mari kita bernyanyi. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Oke, good job adik-adik, sudah bernyanyi dengan semangat. Sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur buat berkat Tuhan kepada kami. Kami masih dapat melakukan sekolah minggu kami, walaupun kami tidak dapat untuk berkumpul. Tuhan, kiranya sekolah minggu yang kami lakukan ini, walaupun melalui online, dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Bantu kami Tuhan untuk tetap bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Praise God. Ikuti gerakannya. He is God, the one true God.
Oke, masih berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Happy Yaya. Semuanya happy ya. Nah, ikuti gerakannya dengan happy juga. Semuanya bisa duduk lagi. Kita akan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena pastinya anak-anak, Ibu Desi dan kita semua pasti pernah melakukan dosa ya. Pasti sering sekali melakukan dosa. Sekarang mari kita berdoa, mengakui semua dosa-dosa kita. Anak-anak berdoa dalam hati, minta pengampunan sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kami sering sekali Tuhan melakukan dosa. Kami sering sekali Tuhan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih memaki, kami masih berbohong, kami masih melawan orang tua, kami masih malas-malasan. Bantu kami Tuhan untuk dapat berubah dan ampuni kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Bantu kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca satu bacaan yang merupakan kabar sukacita, yaitu Yohanes 1 ayat 9. Oke, diulangi. Yohanes 1 ayat 9. Isinya seperti ini. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yang dimaksud adalah Allah ya. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Allah kita adalah Allah yang setia dan Allah yang pengampun. Oleh karena itu, marilah kita mengakui setiap dosa kita dan minta pengampunan kepada-Nya. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari segala kejahatan. Dan ingat, kalau setelah kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah pengampun, maka jangan kita mengulangi dosa yang sama juga. Wah, saya berdosa hari ini, saya melawan Tuhan hari ini, lalu nanti saya berdoa, pasti Tuhan mengampuni saya. Itu bukan perilaku yang good ya, tapi anak yang good itu ketika dia melakukan dosa, dia akan menyesal dan meminta pengampunan sama Tuhan dan tidak akan melakukannya lagi. Oke, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang setia dan pengampun dan Allah kita adalah Allah yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan karena walaupun kami berdosa Tuhan, walaupun kami sering melakukan hal-hal yang gak Tuhan sukai, tapi Tuhan masih mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dan bantu kami Bapa untuk menjadi anak yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku.
Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya masih duduk rapi ya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa, dan sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengerti, dan bantu kami Tuhan untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pembacaan kita hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ibu Desi akan membacakan untuk kita semua ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Di bawah perikop rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara mereka. Oke, mungkin anak-anak bingung ya, kenapa rasul-rasul menanti? Apa yang dinanti-nantikan oleh rasul-rasul? Nah, Ibu Desi cerita sedikit. Sebelum kejadian itu, sebelum murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul itu menanti-nanti, ada kejadian besar yang terjadi. Apa itu? Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, seperti yang baru kita rayakan ya hari Kamis kemarin ya. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus mati, Yesus hidup lagi. Oke, Yesus bangkit lagi dari kematian, lalu Yesus naik ke surga. Seperti yang sudah kita rayakan ya, setelah Paskah kemarin ada kenaikan. Nah, pada hari kenaikan itu, disitulah rasul-rasul. Dan sebelum Yesus bangkit dan naik ke surga, Yesus bilang bahwa akan ada Roh Kudus yang selalu menyertai. Nah, mereka sangat kaget ya, karena mereka sangat bingung pastinya. Yesus sudah mati, lalu hidup lagi, setelah itu naik ke surga. Apakah ada manusia yang bisa seperti itu? Tidak ada satupun manusia yang bisa seperti itu. Tidak ada manusia yang mati, habis mati hidup lagi, dan setelah itu naik ke surga. Tidak ada. Manusia hanya bisa mati dan tidak bangkit lagi. Tapi Yesus setelah mati, hidup lagi dan naik ke surga. Dan Yesus tetap berjanji kepada murid-muridnya bahwa akan ada Roh Kudus yang menemani mereka. Nah, ketika mereka menanti-nantikan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Mereka percaya akan janji Allah. Dan mereka berdoa. Apakah mereka berdoa sendiri-sendiri? Tidak. Tadi sudah Ibu bacakan ya, namanya banyak sekali ya. Yakobus, Yohanes, Yesus, ada Maria, dan banyak sekali. Dan ternyata ketika mereka menunggu, ketika mereka menanti, mereka berdoa. Dan mereka bersama-sama berdoa. Nah, di sini Ibu Desi punya satu stick. Oke, lalu Ibu Desi patahkan stick ini. Dengan gampang sekali ya patahnya ya. Gampang sekali patahnya, lalu Ibu Desi buang. Nah, sekarang Ibu ambil dua lagi sticknya. Ibu patahkan lagi. Patah. Gampang patahnya, gampang. Tapi lebih gampang mematahkan yang satu tadi. Dua sudah lumayan susah.
buang lagi. Lalu ini banyak sekali stiknya. Ibu mematahkannya. Tidak bisa. Susah sekali. Karena ada banyak stik. Kenapa ya? Kalau banyak susah sekali, padahal tadi satu gampang sekali Bu Desi mematahkannya. Dua juga masih lumayan gampang. Dan ketika stik yang banyak ini Ibu coba untuk patahkan, tidak bisa Ibu patahkan. Kenapa ya kira-kira? Iya. Karena semakin banyak, semakin kuat. Ketika satu tadi gampang dipatahkan, karena dia tidak kuat. Jadi Ibu Desi gampang mematahkannya. Tapi karena banyak dia kuat, maka tidak bisa dipatahkan. Oke, kita kembali lagi ke cerita para rasul yang berdoa. Ini ada hubungannya ya, sedikit yang Ibu sudah praktekkan tadi ada hubungannya dengan para rasul yang sedang berdoa. Ketika satu orang saja yang berdoa maka tidak kuat. Tidak kuat. Gampang saja itu dikatakan. Tetapi ketika kita berdoa bersama-sama, ketika semuanya para rasul, ketika semua murid Tuhan Yesus berdoa bersama-sama sambil menanti-nantikan janji yang dijanjikan oleh Yesus itu, maka mereka semakin kuat. Semakin kuat sekali. Nah, dari sini kita belajar ya, ternyata berdoa itu dapat membantu kita, dapat menguatkan kita. Ketika Yesus naik ke surga itu merupakan masalah kali ya buat anak-anak. Maksudnya bukan masalah yang seperti apa, tapi itu membuat murid-murid Tuhan Yesus sangat kaget. Itu pasti membuat murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih. Karena mereka sudah bersama-sama, sudah sangat sayang sekali tiba-tiba ditinggalkan lagi. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka sangat sedih. Dan ketika Yesus bangkit, mereka senang sekali, mereka happy. Dan tiba-tiba Yesus pergi lagi meninggalkan mereka. Itu pasti sedih ya, karena sudah senang kan, selama ini sama-sama sama Yesus. Tiba-tiba Yesus pergi. Itu sedih. Nah, tapi ketika mereka sedih, mereka berdoa. Apakah anak-anak pernah sedih? Pasti pernah ya. Dan ketika anak-anak sedih, apa ya anak-anak? Menangis Ibu Desi. Iya, setelah menangis, berdoa. Kalau ada anak-anak yang sedih, lalu berdoa itu good sekali ya. Dan kalau misalnya anak-anak sedih karena sesuatu dan anak-anak berdoa itu good. Apalagi anak-anak mengajak keluarga, mengajak mama, mengajak papa untuk berdoa bersama-sama. Itu good sekali. Itu akan membuat kita semakin kuat. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka menunggu, ketika mereka bersedih, mereka berdoa bersama-sama. Mereka tidak hanya berdoa satu orang saja, tapi bersama-sama. Karena doa dapat menguatkan. Nah, Ibu kasih tahu ya, ketika misalnya anak-anak sedih seperti yang Ibu kasih tahu tadi, anak-anak coba deh berdoa, pasti Tuhan membantu. Misalnya anak-anak takut atau misalnya anak-anak menginginkan sesuatu tapi belum bisa, belum tercapai. Coba deh anak-anak berdoa. Pasti anak-anak akan diberikan kesabaran, akan diberikan sukacita, dan Tuhan akan berikan kekuatan. Seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa bersama-sama, mereka percaya bahwa mereka akan semakin kuat. Nah, itu hal yang bisa kita pelajari. Bahwa berdoa bisa membantu kita dalam hal apapun. Mungkin mama sama papa belum bisa membantu kita. Misalnya ada hal yang sangat susah, belum bisa membantu kita. Kakak juga tidak bisa membantu kita. Tapi Tuhan pasti bisa membantu kita. Dan bagaimana kita minta pertolongan kepada Tuhan? Ya, melalui doa. Dengan berdoa, Tuhan pasti akan membantu kita.
Dan semakin banyak orang-orang yang berdoa dan yang mendoakan kita, maka kita akan semakin kuat. Oke, firman Tuhan pada hari ini cukup sampai di sini. Pesan Ibu Desi, jangan lupa berdoa. Kapanpun kita harus berdoa. Dan berdoa tidak hanya meminta ya sama Tuhan ya. Tuhan, aku sedih. Tuhan, mama marah. Tuhan, aku mau beli sepeda baru. Tidak hanya seperti itu, tapi bersyukur juga. Misalnya, Tuhan, aku berterima kasih masih bisa berdiri, masih bisa hidup, dan masih bisa sehat. Walaupun mungkin aku pengen sepeda baru, tapi Tuhan belum bisa aku dapatkan. Tidak apa-apa Tuhan, setidaknya aku masih sehat. Jadi berdoa itu tidak hanya meminta ya kepada Tuhan ya, tapi juga bersyukur. Oke, ibadah kita, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kami belajar dari para rasul. Kami percaya Tuhan dengan kami berdoa bersama-sama, maka kami akan semakin kuat. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami selalu dan bantu kami selalu Bapa untuk berdoa dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita punya satu aktivitas. Berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Masih ingat kan kita tadi bercerita tentang apa? Iya, bercerita tentang murid Tuhan Yesus yang berdoa bersama-sama. Nah, aktivitas kita akan berdoa bersama-sama keluarga kita seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul-rasul. Nah, anak-anak coba doakan satu hal yang ingin sekali anak-anak doakan. Apa saja? Satu hal yang ingin sekali anak-anak doakan. Lalu ajak keluarga duduk bersama-sama melingkar, pegangan tangan, lalu berdoa. Anak-anak boleh memimpin doanya atau boleh papa atau mama yang memimpin doanya. Oke, aktivitasnya ibu ulang. Anak-anak ajak semua anggota keluarga, mama, papa, kakak, adik, oma kalau ada di rumah, tante kalau ada di rumah, duduk bersama-sama melingkar, pegangan tangan, lalu berdoa. Anak-anak doakan satu hal yang ingin sekali anak-anak doakan. Yang pimpin doa bisa mama ataupun papa atau siapapun, bisa juga anak-anak. Lalu berdoalah bersama-sama. Oke, setelah berdoa, aktivitas kita sudah, sekolah minggu kita sudah selesai, anak-anak bisa beristirahat. Dan berdoanya tidak harus pas setelah selesai sekolah minggu ini ya. Mana tahu mama atau papa masih ada kerjaan, tunggu dulu, tidak apa-apa. Oke, selamat berdoa bersama-sama anak-anak. Dan Ibu Desi harap doa bersama-samanya tidak hanya hari ini, tapi terus-menerus setiap hari. Ajak keluarga untuk terus-menerus berdoa ya. Oke, selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.